Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi pewarisan sifat. A. Istilah dalam genetika. Gen yaitu sifat keturunan. Kromosom yaitu pembawa sifat keturunan. Alel yaitu pasangan gen yang saling berhubungan. Genotip yaitu sifat yang tidak tampak dari luar dan biasanya disimbolkan dengan huruf. Kemudian fenotip yaitu sifat yang tampak dari luar. Kemudian hibridisasi yaitu perkawinan antara dua induk yang berbeda sifatnya. Kemudian monohibrid yaitu perkawinan dengan satu sifat beda. Dihibrid yaitu perkawinan dengan dua sifat beda. Dominan yaitu faktor yang kuat dan dapat menutupi faktor lain, disimbolkan dengan huruf besar. Nah, istilah-istilah dalam genetika yaitu pewarisan sifat di sini Bapak Ibu bisa melihat semuanya ya. Nah, kenapa bisa dinamakan pewarisan sifat? Karena sifat dari karakter seseorang atau bentuk tubuh seseorang, warna kulit seseorang, bentuk rambut seseorang, itu semuanya diwariskan dari induknya atau dari orang tuanya. Misalkan, Bapak Ibu bisa ngecek semuanya ke orang tua kita masing-masing. Contohnya saya sendiri, saya sering melihat foto atau sering melihat dari bapak saya, dari ibu saya, oh ternyata saya mirip dengan ibu saya bagian ininya. Oh ternyata saya mirip dengan bapak saya di bagian wajah bagian ininya. Ini rambut saya mirip dengan rambut ibu saya. Nah, seperti itu. Karena itu yang diturunkan, ya itu yang diturunkan dari induk. Pasti selalu ada kesamaan di antara dua orang tua kita, ya dari ayah ataupun ibu. Itu yang berperan dari sifat yang diturunkan dari induk. Kemudian resesif yaitu faktor yang lemah dan ditutupi oleh faktor yang dominan, ya faktor yang dominan. Nah, di sini faktor yang ditutupi oleh faktor yang dominan biasanya dapat kita lihat disimbolkan ke saya sendiri, dicontohkan kepada saya sendiri, orang tua saya, ibu saya itu badannya kecil, tinggi. Kemudian bapak saya itu nggak terlalu tinggi, tapi postur tubuhnya besar. Dan sekarang, pada diri saya sendiri, ini postur tubuh tingginya dapat dari ibu saya, kemudian besarnya juga dapat dari bapak saya. Kemudian intermediate yaitu faktor dominan yang tidak sepenuhnya menutupi faktor resesif dan akan menghasilkan sifat yang baru. Kemudian homozigot yaitu genotip gen dan alel memiliki faktor yang sama, misalnya A besar A kecil, B besar C kecil itu dalam proses persilangan nantinya ya Bapak Ibu. Kemudian ada heterozigot yaitu genotip gen dan alel memiliki faktor yang berbeda. Misalnya A besar, A kecil, B besar, A kecil, C besar, C kecil. Terus ada galur murni, yaitu individu yang berasal dari perkawinan sendiri dan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Kemudian parental atau disimbolkan dengan huruf P besar, artinya yaitu induk. Kemudian filial disimbolkan dengan F besar, yaitu artinya keturunan. Nah, kemudian ada hukum Mendel. Bapak genetika adalah John Gregor Mendel. Mendel mengemukakan dua hukum, yaitu yang pertama hukum Mendel yang pertama yaitu hukum segregasi atau pemisahan alel pada gen pasangannya, yaitu dua gen akan berpisah menjadi dua saat pembentukan gamet. Hukum ini berlaku pada persilangan monohibrid. Kemudian yang kedua, hukum Mendel 2 yaitu hukum asortasi atau penggabungan gen secara acak, yaitu gen yang sudah terpisah akan bergabung dengan gen dari induk lainnya pada saat perkawinan yang terjadi secara acak.
Materi selanjutnya yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari. Nah, pada listrik statis di sini dapat kita lihat bukan listrik yang ada di rumah kita ya Bapak Ibu. Listrik statis ini muatan listriknya sangat kecil ya. Contoh pada listrik statis yaitu pada penggaris digosok-gosokkan ke rambut, kemudian bisa mengangkat potongan-potongan kertas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah mengalami ketika waktu di SD ya, waktu di SD dulu sering bermain menggunakan penggaris digesek-gesekkan pada bagian rambut kita, pada kepala kita, dan ada sobekan kertas yang sudah disimpan di meja belajar kita. Kita lihat ada nempel kertas-kertas tersebut pada penggaris plastik. Nah, itu contoh yang real dari listrik statis. Kemudian menggosokkan balon dengan tangan, saat menyisir rambut, terkadang rambut akan terbawa berdiri beriringan dengan gerakan sisir karena interaksi muatan antara sisir dan rambut. Debu yang menempel pada pipi, kemudian ketika kulit kita berdekatan dengan aliran listrik, maka bulu kulit akan berdiri. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam ada plastik penggaris bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif. Jika keduanya digesek, maka akan menghasilkan listrik statis. Kemudian ada juga hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb di sini ada dua muatan yang berdekatan akan bekerja gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Gaya tarik-menarik jika terjadi muatan berlainan jenis. Begitu sebaliknya, jika sejenis akan saling tolak-menolak. Medan listrik yaitu area atau daerah di sekitar muatan listrik. Bisa dibilang tempat lingkup sekitar terjadinya medan listrik. Fungsi listrik statis adalah penangkap debu dan asap, penyegar udara ruangan, mesin fotokopi, pengecatan mobil, dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu semua materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu semua mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.